Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Tiarani Vidya. Selama beberapa menit ke depan akan menemani Akang Teteh dalam program Bewara SMTV. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah di 6 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat rusak parah pada Rabu pagi. Peristiwa yang terjadi pada Selasa petang tersebut bahkan meratakan sejumlah bangunan, salah satunya sebuah subgudang tempat kerajinan rotan. Beginilah detik-detik terjadinya hujan deras disertai angin kencang di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa petang kemarin. Angin yang bertiup dari arah selatan ke utara dengan cepat memporak-porandakan bagian atap puluhan rumah, pabrik, gudang maupun sekolah. Angin kencang menerbangkan kanopi sebuah pabrik rotan. Bahkan, akibat cuaca ekstrem ini sebuah subgudang tempat kerajinan rotan ambruk dan rata dengan tanah. Menurut pemilik, kejadian tersebut setelah angin menerbangkan pohon dan kemudian menerjang tembok subgudang penganyaman rotan tersebut. Akibatnya, seorang warga mengalami luka di bagian pelipis kepala setelah diterjang seng yang diterjang angin. Korban pun harus menerima 17 jahitan, meski begitu beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Anak saya itu di situ melihat mobilnya ada gantung itu, Pak. Nah itu tuh pohon itu terbang atau nyebrang itu, Pak. Nyebrang itu terbang ke sini. Wah, muter gitu. Nabrak gudang tuh kratok. Kayak kiamat. Ininya nyenggol seng bagian kepala, sobek sampai 17 jahitan tadi sore. Alhamdulillah anak saya, cuman ya saya kasihan juga ya. Dari data BPBD Kabupaten Cirebon, terdapat 70 rumah di 6 desa di sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Plumbon, Kecamatan Depok, Kecamatan Palimanan, dan Kecamatan Sumber yang terdampak angin kencang. Kondisi terparah dialami Desa Lurah, Kecamatan Plumbon dengan puluhan rumah, tempat usaha, dan pabrik. Dapat kami sampaikan BPBD Kabupaten Cirebon, untuk ini akibat dari cuaca ekstrim ya. Terdapat 6 desa yang terdampak. Untuk sementara, data sementara yang kami sampaikan ini hanya baru dapat 70 rumah dan masih mungkin pasti akan bertambah karena kami mengasesmen itu hingga jam 2 malam ya, baru selesai dan kami istirahat baru buka puasa gitu. Untuk korban jiwa ada 1 orang ya yang terkena runtuhan seng, tapi hanya pelipisnya sobek dan terdapat 17 jahitan, Pak. Tiba karena dampak cuaca ekstrim, Pak. Hujan angin atau gimana? Hujan angin atau gimana? Ya, hujan angin, Pak. Hujan angin yang cukup besar, bisa dikategorikan angin besar, Pak. Tak hanya rumah, pohon, dan pabrik, bencana angin kencang tersebut juga menerjang sekolah. Seperti di SMPN 1 Depok Cirebon ini, terdapat sejumlah atap bangunan rusak, bocor, pohon tumbang, hingga warung sekolah yang rata dengan tanah. Bahkan ruangan komputer sekolah juga bocor, sehingga dikhawatirkan dapat merusak puluhan komputer atau laptop. Dampaknya kerusakan yang akibat dari puting beliung kemarin itu berupa banyak terjadi kebocoran di beberapa ruangan, kemudian juga ada beberapa ruangan yang asbesnya terbang, begitu juga rumah penjaga habis atapnya, dan ada yang dari warung dari pegawai kita juga ada yang sampai rata dengan tanah. Untuk KBM sementara tidak ada karena satu untuk bisa menjat hanya satu rombongan kelas 8, jadi masih ada ruangan yang bisa dipakai. Ini komputer aman atau rusak, Pak? Kalau komputer sampai sekarang belum dicek karena untuk kelistrikan masih belum dinyalakan. Saat ini, tim BPBD bersama masyarakat masih melakukan asesmen terkait peristiwa musibah ini. Petugas JJGA memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tetap mengingat potensi hujan lebat dan angin kencang masih menghantui wilayah Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Sebuah angkutan kota atau angkot 37 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dibakar orang tak dikenal pada Rabu malam kemarin. Diduga angkot tersebut hendak dicuri dan pelakunya sudah diamankan petugas kepolisian.
Berikut ini merupakan video amatir detik-detik terbakarnya sebuah angkutan kota atau angkot 37 di kawasan Dusun Balong, Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam kemarin. Petugas pemadam kebakaran dari UPT Damkar Wilayah Kota nampak berjibaku memadamkan api yang membakar angkot bernomor polisi Z1911CR trayek Selaawi Panyingkiran. Diketahui, angkot tersebut merupakan milik Asep warga setempat yang dilaporkan hilang di dekat rumahnya dalam keadaan terkunci. Menurut saudara pemilik angkot, kendaraan ditemukan dalam kondisi terbakar hebat dengan jarak 100 meter dari rumah pemilik mobil. Diduga, angkot tersebut langsung dibakar oleh pelaku di pinggir jalan dekat pemukiman warga. Orang tidak dikenal tersebut langsung diamankan warga sekitar ke kantor desa sebelum datangnya petugas kepolisian. Api udah membesar atau gimana Pak pas lihat tadi? Membesar. Ada orangnya atau gimana Pak? Nggak ada orangnya. Kosong mobilnya. Nggak tahu ada yang mau nyuri atau apa itu orangnya. Udah dibawa tapi ke polsek. Oh yang bawa mobil ini ya Pak? Tapi tahu Pak nggak? Pak? Nggak tahu orang mana nggak bilang. Bukan pemilik ininya ya Pak? Bukan. Yang mau nyuri atau apa itu. Tapi pemiliknya Bapak tahu kan? Ya tahu, saudara. Oh masih saudara. Saudara. Ini lagi di garasi, awalnya gimana Pak mobil? Mobilnya di atas, bukan di sini. Di rumah Sana, pemilik? Jauh di rumah, dekat rumah pemiliknya. Sementara menurut Danrut 3 UPT Damkar Wilayah Kota, pihaknya mendapatkan laporan dari BPBD dan tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Api yang membakar angkot berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menerjunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Dugaan sementara, angkot sengaja dibakar orang tak dikenal menggunakan bahan bakar bensin. Penyebab kemungkinan dibakar pakai bensin. Karena kan tadi angkotnya kan dalam keadaan mati dan terkunci, tapi tiba-tiba lokasinya berpindah ada di sini dalam keadaan terbakar. Ada korban di dalam mobil? Untuk korban tidak ada nih ya. Tadi ada kendala untuk proses pemadaman? Untuk pemadaman alhamdulillah kita lancar karena tadi ada rekan kita dari BPBD langsung memberikan informasi, kita langsung meluncur ke sini. Ya alhamdulillah bisa terselamatkan, tidak menyebar ke bangunan ataupun barang lainnya. Sementara, pelaku pembakaran angkot yang belum diketahui motif dan identitasnya, malam tadi langsung diamankan petugas kepolisian dari Polsek Sumedang Utara. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan. Jelang operasi Ketupat Lodaya 2022, petugas Polres Cirebon Kota melakukan pengecekan terhadap kesiapan armada bus di Terminal Harjamukti Kota Cirebon. Tak hanya itu, petugas juga melakukan tes urin bagi sopir dan kernet bus. Jelang operasi Ketupat Lodaya 2022, Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan pemeriksaan fisik dan pengecekan surat atau ramcek armada bus dan supir di Terminal Tipe A Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Pengecekan kelayakan armada bus ini langsung dipimpin Kapolres Cirebon Kota yang dibantu dengan Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Jawa Barat. Pemeriksaan tersebut meliputi kelayakan penggunaan ban dan kegunaan rem, serta semua hal yang terkait dengan keamanan bus dan kesehatan fisik jasmani pengemudi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas pastikan sejumlah bus armada yang akan digunakan untuk angkutan lebaran ini dalam kondisi baik, aman, dan layak. Tak hanya itu, petugas juga melakukan tes urin bagi sopir dan kernet bus. Hasilnya, petugas tidak menemukan sopir dan kernet yang mengkonsumsi narkoba. Keseluruhan para sopir dan kernet secara umum dalam kondisi sehat. Saat ini kami melaksanakan kegiatan ramcek transportasi yang akan digunakan untuk mudik lebaran 2022. Termasuk juga pemeriksaan kesehatan para pengemudi dan kondektur, dan saat ini dilaksanakan di Terminal Harjamukti Kota Cirebon. Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini tidak ditemukan pengemudi maupun kondektur yang dinyatakan positif menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Tadi kita sudah melakukan request terhadap pengemudi. Jadi dari hasil pengecekan terhadap 7 jenis narkoba tidak ditemukan, namun masih ada yang ditemukan tensi dari pengemudi masih cukup tinggi.
Dan selanjutnya kami melakukan pengecekan terhadap cek fisik kendaraan, termasuk juga peralatan keselamatan. Dan tadi juga masih ada ditemukan air wiper masih belum terisi. Dan lainnya masih kita temukan beberapa hal-hal yang terkait masalah kelengkapan kendaraan. Kegiatan pengecekan tersebut dilakukan guna memastikan keselamatan penumpang saat menjalankan mudik. Petugas melakukan pengecekan ke semuanya dan memastikan surat-surat sesuai dan layak diberangkatkan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Di tengah keterpurukan karena tidak ada aktivitas penerbangan, Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka atau Bandara Internasional Jawa Barat menggelar buka bersama serta membagikan santunan terhadap puluhan anak yatim piatu pada Rabu sore. Puluhan anak yatim pun berdoa agar BIJB segera bisa beroperasi. Secara simbolis, pihak Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB memberikan sejumlah santunan kepada anak yatim piatu. Di tengah keterpurukan ekonomi karena tidak ada aktivitas penerbangan, Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka atau Bandara Internasional Jawa Barat menggelar buka bersama serta membagikan santunan terhadap ratusan anak yatim piatu pada Rabu sore. Puluhan anak yatim pun berdoa agar BIJB segera bisa pulih dan beroperasi kembali. Sebanyak 300 yatim piatu dan juga fakir miskin yang berada di area desa penyangga BIJB setiap tahunnya ketika bulan suci Ramadan bisa berkumpul dengan karyawan BIJB dan melaksanakan buka bersama. Ya, saat ini memang BIJB sedang melaksanakan acara berbagi dengan masyarakat sekitar dan kita pertama ada kegiatan mengundang anak-anak yatim dan tentunya fakir miskin di sekitar Bandara Kertajati, dan ini sebenarnya kegiatan rutin yang kita lakukan meskipun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi BIJB yang belum ada passenger, kita tetap melakukan kegiatan sosialisasi maupun CSR kita kepada masyarakat sekitar. Meski bandara BIJB pada saat ini belum ada penumpang, tapi masih bisa mengucurkan dana CSR ke sejumlah warga masyarakat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepe melaporkan. Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat menggelar gerakan 1 juta vaksin bagi seluruh warga masyarakat yang tersebar di 27 kota kabupaten. Salah satunya diadakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan di Jalan Cikapayang, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, yang diikuti oleh ratusan warga masyarakat berbagai usia. Berlokasi di Kantor Kesehatan Pelabuhan, Jalan Cikapayang, Kota Bandung, Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat menggelar 1 juta vaksin bagi warga masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Pihak Kemenak Jawa Barat berkolaborasi dengan PWNU Jabar dan Polda Jabar untuk mensukseskan penyelenggaraan vaksinasi ini. Kegiatan 1 juta vaksin Kemenak Jawa Barat ini dilakukan di 27 kota kabupaten secara serentak. Hal ini pun disambut baik oleh warga masyarakat yang merasa terbantu dalam melengkapi suntik vaksin yang menjadi salah satu syarat mudik Lebaran. Kabag TU Kemenak Jabar menyampaikan, pihaknya ingin masyarakat aman dan nyaman selama melakukan mudik. Kementerian Agama dengan Dinas Kesehatan, kemudian Nahdlatul Ulama dan TNI dan Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama untuk menyukseskan 1 juta vaksin menjelang mudik. Hal ini kami lakukan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, termasuk juga menjaga kesehatan, baik untuk dirinya maupun keluarga. Dengan gerakan seperti ini, mudah-mudahan ikhtiar kita itu untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang sampai dengan saat ini COVID itu belum reda 100%. Upaya ini dilakukan penuh pihak KKP Bandung yang menjadi salah satu lokasi penyuntikan vaksin COVID-19 dari Kemenak Jawa Barat. Yang programnya Kemenak maupun program pemerintah kita laksanakan sesuai dengan porsi yang kita dapatkan. Ini di sini melayani vaksinasi apa aja, Pak? Ini vaksin internasional, Pak. Mulai COVID maupun umroh dan haji kita lakukan di sini.
harapan kedepannya pandemi ini segera selesai sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali dengan normal. Kementerian Agama berharap ikhtiar sejuta vaksin bisa kembali memulihkan Indonesia dari pandemi COVID-19 sehingga warga masyarakat dapat beraktivitas normal kembali. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rosyad melaporkan. Menjelang Ramadan, pengrajin parsel yang terbuat dari anyaman rotan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengaku sudah mulai kebanjiran pesanan. Bahkan hingga saat ini, peningkatan pesanan sudah dirasakan sekitar 30-50%. Para pengrajin parsel yang berada di Desa Mindi, Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, telah dibanjiri pesanan sejak seminggu yang lalu. Artinya, 1 bulan menjelang Ramadan orang-orang sudah menyiapkan kiriman parsel. Menjelang Ramadan, pengrajin parsel yang terbuat dari anyaman rotan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengaku sudah mulai kebanjiran pesanan. Bahkan hingga saat ini, peningkatan pesanan sudah dirasakan sekitar 30-50%. Desa Mindi yang rata-rata mata pencaharian warganya dari pengrajin anyaman dari rotan, kini pembuat parsel mendesain sedemikian rupa mulai dari berbentuk segi 4 hingga berbentuk bundar. Ukurannya pun berbeda-beda. Selain itu harga parsel yang mereka buat kisaran Rp50.000 sampai Rp150.000 per bijinya. Para pengrajin rotan di Desa Mindi ini, kebanjiran pesanan keranjang parsel lebaran tidak hanya untuk wilayah Kabupaten Majalengka, pengrajin rotan juga menerima orderan dari luar daerah seperti Bandung, Bekasi, dan juga Jakarta. Desa Mindi ini alhamdulillah jadi salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya itu adalah produksi rotan. Ya diantaranya tuh kerinjang sama parsel. Alhamdulillah mendekati Ramadan, Idul Fitri, produksi yang dibutuhkan atau kebutuhan marga itu meningkat sehingga produksi parsel pada tahun ini alhamdulillah meningkat. Peningkatannya itu alhamdulillah hampir 50% karena tahun kemarin kondisinya masih pandemi, jadi produksinya menurun drastis. Dan alhamdulillah tahun sekarang meningkat. Alhamdulillah ya, menjelang Lebaran sekarang ada peningkatan sekitar 20-30% lah. Mungkin dari pengaruhi kemarin kan masa pandemi, sekarang udah bebas COVID mungkin ya. Jadi agak meningkat lah gitu, lumayan 20% ada. Itu mayoritas pemesan dari mana? Mayoritas kalau di parsel itu dari lokal ya, Bandung, sekitar Bandung, Tangerang, ya Cirebon yang dekat-dekat. Harga parsel itu tergantung dari segi ukuran, terus bahan yang dipakai, ya sekitar 50 sampai 150. Menurut seorang perangkat desa setempat mengatakan, para pemesan merupakan pelanggan lama yang mayoritas dari kalangan pengusaha, pemilik toko oleh-oleh, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Sementara menurut pengrajin parsel, Rahmat menjelaskan, bentuk pesanan keranjang parsel yang diminati konsumen bervariasi dengan menyesuaikan kebutuhan. Adapun pemesanan tahun ini, ada kenaikan pesanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Akang Teteh, demikian Bewara SMTV untuk hari ini. Tetap saksikan Bewara SMTV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama dan Bewara sepekan di hari Minggu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Tiarani Vidya beserta tim redaksi SMTV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.